A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Ghafur Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program keluarga muslim di mana insyaallah kita akan belajar untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sehingga kemudian kita bisa kembali berkumpul dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dan keluarga kita tentu kita dan keluarga kita berombong-rombongan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketika mungkin main ke luar negeri, main ke tempat wisata, kita datang dengan anak-anak kita dalam keadaan bahagia gitu kan. Maka semoga itu pula yang terjadi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim, saya ingin mengangkat satu tema tentang sifat lupa yang kemudian menjadi biang konflik atau menjadi penyebab konflik. Bahwa tidak dipungkiri sahabat iDream yang dirahmati Allah bahwa penyebab konflik antara kita dengan pasangan kita, dengan kita dan juga keluarga kita, salah satunya adalah lupa atau sifat lupa. Bahwa manusia ini Allah berikan atau Allah jadikan salah satu di dalam dirinya adalah lupa. Ini semuanya jangankan kita orang biasa, bahkan nabi dan rasul juga dihinggapi lupa. Yang pertama dulu bahkan kakek moyang kita, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam pernah lupa juga itu kan. Bahkan lupanya dahsyat begitu kan, menyebabkan dia kemudian harus dilemparkan atau diturunkan dari surga ke alam dunia. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Thaha ayat yang ke-115. Surah Thaha ini surah yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma." Sungguh kata Allah, telah kami perintahkan kepada Adam dahulu ada satu perintah atau ada larangan gitu yang Allah ada larangan ada perintah juga yang Allah sampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam yang masyhur kan terkait dengan pohon khuldi gitu Tapi apa kata Allah? Fanasiya. Lalu kemudian dia Adam lupa. Walam najid lahu azma, dan kami tidak mendapati pada diri Adam itu tekad yang kuat. Jadi Nabi Allah Adam alaihissalam itu disebutkan Allah lupa dengan larangan dan dengan terkait dengan adanya perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus paham bahwa memang sifat lupa ini bagian dari diri kita dan bagian dari pasangan kita, bagian dari keluarga kita. Artinya anak-anak kita bisa lupa,
istri kita bisa lupa, ya, suami kita bisa lupa. Dan lupa ini adalah sifat yang memang Allah jadikan. Artinya apa? Jangan sampai kemudian kita menyalahkan pasangan kita karena kelupaannya. Kita menyalahkan anak-anak kita karena kealfaan dan kelupaannya. Secara berlebihan, ya. Ya, dalam konteks pendidikan ya tidak apa-apa kita kemudian menegur ya anak-anak kita, menegur pasangan kita karena lupa mereka. Tetapi jangan sampai kemudian berlebihan sehingga menimbulkan konflik. Nah, itu ya. Ya, artinya apa? Ya, lebih baik kita kedepankan maklum. Nah, supaya kita bisa mengedepankan rasa maklum, ya. Ya, kita harus sadari ini bahwa ya lupa itu ya sifat manusia. Ya, Nabi Adam aja lupa. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah lupa. Ya, ketika sholat begitu kan, rakaatnya kurang. Ya, lalu kemudian Rasulullah selesai ya, keluar ya. Kemudian bersandar di tempat biasa beliau bersandar. Lalu kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah syariat telah berubah? Kenapa Anda sholat tadi kurang 1 rakaat? Kami pikir memang ini syariat baru. Nah, Rasulullah kemudian, oh tidak, aku lupa. Ya. Lalu kemudian Rasulullah masuk lagi ke masjid, lalu kemudian sholat lagi 1 rakaat, menyempurnakan kekurangannya. Ya, Rasulullah aja bisa lupa, gitu. Apalagi kemudian kita, ya. Anak-anak kita, pasangan kita, orang tua kita, mungkin ipar kita, teman kita. Maka karena itu ya, agar kemudian ya sifat lupa ya, yang kemudian bisa menimbulkan konflik ya, banyak ya pasangan yang kemudian bertengkar hebat gara-gara ya, masalah lupa ini nih. Ya, lupa jemput. Ya, lupa beli hadiah, lupa mengucapkan I love you gitu kan. Wah, jadi rame gitu ya. Anak-anak juga sama ya, lupa ngerjain PR gitu kan, lupa rumus ya, akhirnya nilainya rendah, orang tua kemudian marah-marah sama anak. Gimana sih Kak, ini aja nggak bisa, ini aja kok dilupa-lupain gitu kan. Nah, sehingga kemudian terjadilah ya keributan atau konflik di dalam rumah tangga. Gara-gara itu tadi ya, kita tidak memahami sifat tidak memahami tentang hakikat dari sifat lupa itu. Dan itu ya tidak boleh terjadi ya. Dan yang paling penting harus kita sadari bahwa memang manusia itu ya Allah berikan sifat lupa ya. Hadisnya kan jelas ya. Al-insan ya makhlul khata' wan nisyan ya. Manusia itu ya tempatnya salah dan lupa. Maka kemudian wajar ya kalau dalam Al-Quran itu ada perintahkan tawasau bil haq, tawasau bis sabr ya. Ya, kita diperintahkan satu sama lain untuk saling mengingatkan, memberikan tausiah ya, agar tetap di dalam kebenaran dan kesabaran. Ya, karena sifat kita itu lupa ya, dan suka berbuat salah ya. Jadi yang paling penting harus kita pahami ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saja ya sahabat Idrim ya, saking maklumnya ya dengan sifat lupanya manusia ini, dalam fikih kan ada itu ya pembahasannya bagaimana kemudian kalau kita lupa gitu kan, dimaklumi ya, tidak jadi dosa dan tidak jadi kesalahan gitu kan. Ya, lupa bilangan rakaat ya, itu tidak dianggap dosa gitu kan. Kemudian lupa sedang puasa, tahu-tahu makan, tidak membatalkan gitu kan. Ya, lupa ya belum sholat, tahu-tahu ingat jam ya, belum sholat zuhur nih, ingat-ingat udah masuk asar ya, dimaklumi ya, boleh langsung sholat ya, dikodok gitu kan. Jadi sedangkan Allah saja gitu kan yang menguasai alam semesta ini memaklumi betul ya bahwa manusia itu punya sifat lupa. Lalu mengapa kemudian kita sebagai orang tua tidak memaklumi kalau anak kemudian melakukan sesuatu yang kita anggap yang tidak menyenangkan kita karena kelupaannya, atau dengan pasangan kita ya kemudian dia lupa ya sesuatu ya, mengerjakan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman karena lupa itu tadi ya, lupa jemput ya, lupa ngasih tahu begitu kan. Banyak orang istri yang kemudian marah-marah sama suami, kenapa nggak ngasih tahu gitu kan, kabarin kek itu, suaminya lupa. Jadi ribut begitu kan, pikirannya kesana kemari. Ya memang dia lupa. Jadi dimaklumi sajalah ya kalau dibilang kenapa lupa. Ya.
kok sering banget ya, namanya orang. Gitu. Kalau dia udah bilang lupa, selesai saja, udah maklum saja. Kalau dia bohong gimana? Bohong itu urusannya dengan Allah. Nah, kalau lupa itu dijadikan alasan untuk menutupi kebohongannya, yakinlah ya, Allah Subhanahu wa taala akan berpihak kepada kita dan membongkar kebohongannya. Nah, itu aja. Gak usah kemudian dipusingkan. Ya, hidup ini jangan dibikin ribet lah gitu. Ada sesuatu yang gak menyenangkan, ya ulah istri atau ulah suami, tanya kenapa, lupa ayang, ya, lupa apa, lupa emah, lupa bun, ya sudah, hilangkan rasa amarah, ya, maafkan dia, ya. Selesai masalahnya. Kalau baik sangka, kalau dia lupa, udah maklum. Gitu kan. Kalau dia bohong bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kemudian kita tidak terpancing untuk ribut ya, untuk konflik dengan keluarga, dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita. Dan ala kulli hal ya, lupa ini ya, apalagi kalau lupa bicara kebaikan gitu kan, itu datangnya dari setan ya. Datangnya dari setan. Memang setan itu ya berusaha agar kita melupakan segala sesuatu yang sifatnya baik. Nah, makanya kan dalam banyak hal kita diminta berlindung kepada Allah dari setan kan ya, dengan kalimat ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, baca Al-Qur'an ya diawali dengan ta'awuz dulu karena supaya jangan sampai kita lupa ya. Karena kalau dulu ya sahabat Edrim, dulu kan belum ada mushaf. Ya mushaf Al-Qur'an itu ya yang kita temukan sekarang ya, mushaf Utsmani gitu kan. Di zaman Nabi yang namanya Al-Qur'an itu ada di dalam kepala, di dalam dada. Ya, enggak ada catatannya, kalaupun ada catatannya ala kadar begitu kan. Nah, maka ketika membaca itu ya jangan sampai lupa. Nah, supaya tidak lupa kemudian Allah perintahkan fasta'id billah ya. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu kan. Nah, makanya kita dengan pasangan kita juga gitu, maklum aja ya. Ini setan punya kerjaannya gitu kan, supaya saya berantem sama istri gitu mikirnya ya. Tanya ke misalnya istri ya, kenapa sih enggak ngucapin selamat ulang tahun gitu kan ya, atau happy anniversary gitu ya. Ya sudah ya, ketika suami bilang atau ketika kita bertanya-tanya kenapa suami enggak ngasih ucapan selamat gini-gini. Husnuzon saja, baik sangka apa? Setan telah menyebabkan dia lupa hal-hal yang dianggap penting, itu aja. Ya, sehingga kemudian emosi kita bisa diredam. Lalu kemudian apa? Ya, barulah konfirmasi, ayah ya, atau bunda, ingat gak hari ini hari apa? Oh iya, nah, berarti kan confirm itu dia lupa kan? Ya udah, tidak usah jadi bahan kemarahan, bahan konflik begitu kan. Gak usah diungkit-ungkit, ya memang dia lupa ya. Satu manusiawi, yang kedua lupa itu dari setan. Dan setan itu paling senang manusia berantem ya. Paling senang pasangan itu kemudian bertengkar, ujung-ujungnya cerai. Wah, kalau udah cerai itu prestasi besar bagi setan. Jadi orang-orang yang suka bertengkar di dalam rumah tangganya itu sedang membahagiakan setan. Buat apa kita berumah tangga yang happy setan gitu kan? Bukankah kita mau berumah tangga supaya kita bahagia gitu kan? Tapi kenapa prakteknya ya justru kita kemudian membahagiakan setan? Caranya gimana? Itu tadi ya, ada aja yang bikin ribut dengan pasangan. Kenapa bisa ribut? Karena kurangnya maklum aja tuh. Istri sering marahin suami karena kurang maklum aja dengan suami. Suami sering marah sama istri, kurang maklum dengan istrinya gitu kan. Ya, harusnya kita saling memaklumi. Ya, Allah saja memaklumi kita, Rasulullah saja memaklumi kita umatnya, maka kemudian ada syafaat kan? Ada syafaat yang kemudian Allah janjikan akan diberikan oleh Rasulullah SAW dengan izin Allah. Masa kita kemudian tidak bisa memaklumi pasangan kita, tidak bisa memaklumi anak-anak kita, tidak bisa memaklumi mertua kita gitu ya. Mertua juga sering jadi bahan konflik gitu kan. Nah, tidak bisa memaklumi ipar kita. Itu yang kita perjuangkan. Di satu sisi sahabat iDream ya, ini juga ada kiat ya bagi kita ya, para suami, pasangan, istri ya, supaya kemudian tidak mudah lupa gitu ya. Bolehlah ya, ada setidaknya 3 hal ya yang kemudian kita coba untuk diluruskan ya, dijaga ya. Karena kalau berbicara penyebab lupa itu ya, ini faktornya banyak ya. Yang pertama
secara fisik ya kurang istirahat, ya kurang tidur, ya. Pasangan-pasangan ya yang sering terlambat tidur dan kurang tidur, ya itu berpotensi punya banyak lupa gitu. Kemudian kelelahan, ya istri, nah suami harus maklum ya istri capek di rumah ngurusin anak gitu kan, sehingga kalau dia lupa wajar, ya. Suami istri juga harus maklum ya suaminya semalam sering begadang kadang ngejar deadline, lalu kalau dia lupa itu wajar, ya. Kemudian stres, ya stres karena pekerjaan, stres karena tuntutan, ya ini juga kemudian bisa menyebabkan lupa, ya. Anak-anak kita ya ketika ujian kok nilainya jelek, rupanya dia stres, ya maklumi aja tuh, ya. Kemudian juga pola hidup yang tidak sehat, ya. Sehingga sering sakit, ya itu juga bisa menyebabkan lupa, ya. Kemudian penuaan yang lazim, ya Allah juga sebutkan ya wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ta'qilun. Yang kami panjangkan umurnya akan kami kurangkan kejadiannya, termasuk memorinya. Ya, ada juga yang memorinya Allah jaga sampai tua. Siapa itu? Mereka yang hafal Quran, ya biasanya Allah jaga memorinya. Kemudian cedera otak, ya, maka ini kepala ini ya, harus dijaga ini. Ya, patuhilah ya aturan pemerintah, naik motor pakai helm, ya kalau naik mobil pakai sabuk pengaman, ya sehingga kemungkinan cedera otak, cedera kepala bisa kita minimalisir, gitu ya. Anak-anak main sepeda, main skateboard, apa lagi ya, bekali dengan helm, ya, supaya kemudian otaknya itu tidak cedera, ya. Kemudian kondisi medis ya seperti penyakit Alzheimer atau demensia juga menjadi penyebab lupa, ya. Dan secara umum ya penyebab lupa itu adalah karena faktor pekerjaan, ya, atau juga pendidikan, ya sekolah maksudnya, karena ada tugas macam-macam, kemudian masalah-masalah dengan keluarga, dengan teman atau dengan pasangan. Itu secara umum penyebab ya dari lupa. Nah ini harus kita maklumi gitu ya, ya bahwa ya pasangan kita kondisi begitu sehingga kemudian dia melupakan sesuatu yang kita anggap penting, ya. Di satu sisi ya terapinya adalah yang pertama ya tentu ya kalau kaitannya dengan fisik ya olah fisik lah, ya suami istri anak jangan malas gerak, ya, jangan mager, ya, tapi aktif untuk kemudian olahraga, ya. Yang ringan-ringan kalau nggak bisa yang berat-berat yang ringan-ringan saja lah, ya. Yang ringan-ringan itu apa ya senam, ya, jalan kaki, ya lari-lari kecil, ya naik turun tangga itu kan mudah sebetulnya, ya. Kalau di rumah ya kan luas tuh ya, kalau nyapu ya bolak-balik aja ya mondar-mandir, jangan diem ya. Terutama di pagi hari itu kan, pagi hari itu harus dijadikan sebagai momen atau saat untuk kita bergerak aktif, ya. Jadi dibuanglah sifat magernya. Ya syukur-syukur lalu kemudian bisa olahraganya outdoor ya, lari ya, atau olahraga apa yang agak ini sepeda ya, berenang ya. Pokoknya dirutinkan agar kemudian secara fisik kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih sehat, ya. Nanti kan peredaran darah jadi lancar tuh ya kalau kita sering keluar keringat untuk berolahraga. Yang kedua itu tadi ya istirahat yang cukup, ya. Cukup itu bukan berarti lama ya. Kadang-kadang kita mikirnya oh tidur semalaman ya dari jam 8 bangun jam 5, berapa jam? 8 jam. Enggak mesti gitu ya. Rasulullah aja tidurnya paling 2 atau 3 jam lah ya, dalam satu malam. Nanti ada tambahan kailulah ya tidur siang paling sekitar 20 atau 30 menit gitu kan. Enggak lama ya. Karena memang orang-orang yang saleh itu ya salah satu indikasinya adalah tidur di waktu malam sedikit. Karena waktunya lebih banyak untuk kemudian berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, tidur yang cukup ya, istirahat yang cukup artinya tidur yang nyenyak. Ya, gimana biar tidur nyenyak? Nah, ya. Jadi sebelum tidur itu satu baca doa ya supaya enggak diganggu setan ya, karena setan itu kan masuk ke dalam mimpi itu ya. Sehingga tidur kita jadi enggak lelap. Yang kedua kemudian apa? Ya, release tension. Nah, artinya segala tekanan-tekanan yang mungkin masalah pekerjaan, masalah di rumah itu dirilis ya, dilepaskan, biar udah mau tidur nih ya, jangan diingat-ingat lagi gitu. Kalau ada sahabat dulu kalau mau tidur ya, dia memaafkan semua kesalahan orang. Ya. Dia lapangkan hatinya,
untuk kemudian melupakan dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang ditemuinya pada hari itu, sehingga nggak ada beban. Nah, ya. Maka kemudian ketika dibawa tidur, tidurnya nyenyak ya, atau bahasa itunya medisnya deep sleep, ya, tidurnya itu dalam. Ya, 1 jam saja insya Allah cukup ya, sejam 2 jam udah cukup ya. Membuat karena apa? Betul-betul rileks jadinya seluruh tubuhnya kan, pada otot-ototnya, otaknya betul-betul istirahat. Tapi kalau misalnya ada masih diingat-ingat gitu kan, masih kebayang-bayang, kemudian apalagi itu yang menjadi penghantar kita tidur ya, misalnya habis dimarahin bos, dipikirin sampai akhirnya tidur. Wah itu selagi tidurnya ngigo itu, karena otaknya terus bekerja, ya nggak istirahat. Ya, jadi kalau perlu ya buat afirmasi, oke, otak gitu ya, oke, hati, telinga, mata semuanya kita istirahat. Jangan lagi ingat yang enggak ya. Jangan lagi disibukkan dengan hal-hal yang enggak penting ya. Kita istirahat malam ini. Itu afirmasi melalui lisan kita kepada anggota tubuh kita. Bagus itu ya, untuk membantu kita. Kemudian baca doa ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya. Lalu kemudian kalau masih belum merasa ngantuk, iringi dengan tasbih ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Jadi yang mengantar tidur kita itu adalah zikir ya, zikrullah. Insyaallah itu nanti tidurnya nyenyak. Dan yang ketiga, nah yang paling penting adalah memanage stres. Nah, kalau bisa dikurangilah ya stres itu. Gimana cara mengurangi stres Abi Kenji? Maafkan. Nah, itu aja lah ya. Maafkan, kemudian maklumi gitu kan. Kalau ada pekerjaan yang bikin kita stres ya, dicarikan solusinya. Jadi jangan dipikirin ya, kalau ada tugas itu dicarikan solusinya, dikerjakan ya. Nggak usah dipikirin ya. Oh nanti nggak selesai bos marah, itu kan kalau nggak selesai ya kita selesaikan lah, begitu mikirnya ya. Kadang-kadang yang membuat kita rusuh itu karena ada pikiran itu, nih kalau nggak selesai gue dimarahin nih ya, gue bisa habis nih. Itu yang dipikirkan, maka kemudian jadi stres. Coba kalau mikirnya ini pasti selesai, ini beres insya Allah, itu nggak akan jadi stres ya. Nah, itu cara nguranginnya seperti itu. Pak Kenji bisa ngomong gitu, ya emang saya praktekin gitu kan. Demikian sahabat Daydream ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.